Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita untuk hadir di tempat ini, yang telah menuntut langkah kita untuk singgah di salah satu taman surga dunia. Karena Nabi SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, farta'u, maka singgahlah di situ. Ambillah bagian di situ. Apa taman-taman surga yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, hilatul dzikr. Sebagian ulama mentafsirkan dengan majalisul halal wal haram, majalisul ilmi, majlis ilmu. Taman surga dunia adalah majlis ilmu. Barang siapa yang menginginkan taman surga di akhirat, maka mulailah hadir di taman surga dunia. Karena jalan untuk sampai kepada taman surga akhirat, jalan pertamanya adalah ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan permudah langkahnya, jalannya menuju surga. Mulailah hadir di taman surga dunia, majalisul ilmu. Bagaimana mendapatkan ilmu tanpa belajar? Bagaimana mendapatkan ilmu kalau tidak hadir di majelis ilmu? Dan alhamdulillah, malam ini Allah kumpulkan kita di majelis ilmu ini. Dan salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, qudwah hasanah kita, pemberi syafaat kepada kita kelak di hari kiamat, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan semua orang yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kiamat. Allahumma ja'alil Qur'an rabi'a qulubina wa nur sudurina wa dhahaba ahzanina wa jalaa ahzanina wa humumina wa humumina. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas dua ayat pertama dari surat Al-Mulk yang berbunyi, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ayat pertama, Allah menyebutkan dua hal yang merupakan inti ringkasan dari surat ini. Surat Al-Mulk, ringkasannya, intinya ada pada ayat pertama. Dua hal yang Allah sebutkan pada ayat pertama. Biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di tangannya kerajaan dan dia maha mampu terhadap segala sesuatu. Ayat-ayat yang datang setelah ayat pertama ini merupakan perincian, merupakan penjabaran, merupakan penjelasan terhadap dua hal ini. Kita lihat apa ayat setelahnya yang datang. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Siapa yang bisa menciptakan kematian dan kehidupan? Pada pertemuan yang lalu kita telah bahas bahwasannya kematian adalah ciptaan Allah, makhluk Allah. Kalau dia diciptakan, berarti dia ada. Sebagaimana kehidupan itu diciptakan dan dia ada, demikian juga kematian itu ada. Kita telah bahas bahwasanya manusia ketika mati bukan berarti dia hilang, lenyap. Dia ada pada kematian, ada di tempat yang beda. Bukan ada pada kehidupan, tapi ada pada kematian. Karena Allah menciptakannya. Kalau menciptakan berarti ada. Sekarang pertanyaannya, lalu apa bedanya antara kematian dengan kehidupan? Kalau kematian itu ada dan kehidupan itu ada, sama-sama ada. Lalu bedanya apa? Siapa yang bisa menjawab? Kematian itu berpisahnya ruh dengan badan. Sedangkan kehidupan adalah berkumpulnya ruh dengan badan. Kematian berpisahnya ruh dengan badan. Kehidupan berkumpulnya ruh dengan badan. Kita punya berapa kematian dan punya berapa kehidupan? Berapa kali kita mati dan berapa kali kita hidup? 2 kali, masing-masing 2. Setiap yang hidup, yang memiliki ruh, pasti merasakan 2 kali kematian dan 2 kali kehidupan. Qalu rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini fa'tarafna bi dzunubina fahal ila khurujin min sabil. Orang kafir telah mengatakan, Rabbana, Engkau matikan kami 2 kali dan Engkau hidupkan kami 2 kali, dan kami sekarang mengakui dosa-dosa kami. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Allah sebutkan 2 kali kematian dan 2 kali kehidupan. Semua yang hidup, yang memiliki ruh, merasakan 2 kali kematian dan 2 kali kehidupan, kecuali Allah tidak pernah merasakan kematian. Huwal awwalu laisa qablahu syai' wal akhiru laisa ba'dahu syai'. Dialah yang awal, tidak ada sebelumnya. Sebelum Allah tidak ada. Dia yang awal dan dia yang terakhir. Kalau kehidupan itu adalah bertemunya ruh dengan badan, berarti kunci dan rahasia kehidupan adalah ruh. Kita ulang, kalau kehidupan, yang namanya kehidupan adalah adanya ruh di badan, berarti kunci kehidupan adalah ruh. Makanya Allah menamakan Al-Quran dengan ruh, karena Al-Quran yang menghidupkan hati. Sebagaimana badan manusia itu tidak hidup ketika ruh tidak ada, maka hati manusia juga tidak akan hidup tanpa Al-Quran. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Seperti itulah kami wahyukan kepada engkau, wahai Muhammad, ruh. Allah katakan dalam ayat ini, Al-Quran sebagai ruh. Sebagaimana ruh kita itu menghidupkan jasad kita, demikian juga hati kita. Al-Quran itu menghidupkan hati kita. Tidak akan pernah hidup hati seorang hamba tanpa Al-Quran. Tidak akan pernah bahagia hati seorang hamba yang tidak hidup bersama dengan Al-Quran. Kunci hidupnya hati Al-Quran. Kunci kebahagiaan seorang hamba adalah Al-Quran. Toha
ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa. Kami tidak turunkan Al-Qur'an kepada engkau agar engkau sengsara. Lalu untuk apa? Pemahaman terbaliknya adalah kami turunkan Al-Qur'an kepada engkau agar engkau bahagia dengan Al-Qur'an. Bagaimana hidupnya bisa bahagia kalau jauh dari Al-Qur'an? Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Apabila datang kepada kalian hudan, petunjukku. Apa yang dimaksud hudan di sini? Al-Qur'an. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan. Allah namakan Al-Qur'an sebagai hudan. Apabila datang kepada kalian petunjukku, barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan sengsara. Artinya apa? Dia akan bahagia, dia akan lurus, dia akan berada di jalan yang benar, dan dia akan bahagia. Sebagian orang mencari kebahagiaan, dia mengira bisa mendapatkan kebahagiaan dengan harta. Dia berangkat pagi dari rumahnya untuk mencari itu harta. Berangkat pagi ketika anaknya belum bangun. Pulang ke rumah ketika anaknya sudah tidur kembali. Untuk mencari yang namanya kebahagiaan. Apakah dia mendapatkan kebahagiaan? Tidak. Berapa banyak orang yang kaya mati bunuh diri. Kalau seandainya kekayaan mendatangkan kebahagiaan, orang yang paling kaya adalah Qarun. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Allah katakan kami berikan kepada Qarun harta yang banyak, sampai hartanya tidak bisa dipikul oleh orang yang kuat. Kalau seandainya harta mendatangkan kebahagiaan, orang yang paling bahagia adalah Qarun, karena dia orang yang paling berharta. Namun apa yang terjadi di akhir hayatnya? Apakah dia bahagia di akhir hayatnya? Apakah dia bahagia dengan hartanya? Faqasafna bihi wa bidarihi al-ard, kata Allah Subhanahu wa taala. Kami tenggelamkan Qarun di perut bumi. Dengan hartanya kami tenggelamkan. Sebagian mengira kebahagiaan dia dapatkan dengan kekuasaan. Dia bersusah payah untuk mencapai kekuasaan. Sikut kanan, sikut kiri, supaya bisa dia sampai pada kekuasaan. Namun nyatanya apa? Apakah kekuasaan mendatangkan kebahagiaan? Di mana Fir'aun di akhir hayatnya orang yang paling berkuasa di zamannya Nabi Musa. Wa aghraqnahu wa man ma'ahu ajma'in. Kami tenggelamkan dia dan orang yang bersamanya, semuanya. Tidak mendatangkan kebahagiaan. Allah memberikan kepada kita kunci pembuka kebahagiaan. Al-Quran miftahus sa'adah. Kunci kebahagiaan adalah Al-Quran. Dialah yang menghidupkan hati kita. Baik. Jadi kita merasakan dua kematian dan merasakan dua kali kehidupan. Adam alaihissalam, ketika Allah menciptakannya dari tanah, Allah bentuk tubuh Adam. Ada matanya, ada kepalanya, ada tangan, ada kaki, ada perut, dan lain sebagainya. Sebelum ditiupkan ruh kepada jasad ini, itulah kematian pertama bagi Adam. Ketika ruh ditiupkan, itulah kehidupan pertama bagi Adam. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Apabila telah sempurna aku menciptakan makhluk ini dan aku tiupkan ruhku kepadanya, sujudlah kalian semua wahai malaikat. Jadi ruh di samping merupakan kunci kehidupan, juga merupakan kunci kemuliaan seorang hamba. Ruh, adanya ruh. Kenapa manusia dimuliakan? Karena adanya ruh.
Allah tidak menyuruh malaikat sujud kepada Adam kecuali setelah ditiupkan ruh pada Adam. Ketika ruh ini berpisah dari manusia, orang yang hidup meletakkannya di mana? Jasad yang telah ditinggalkan oleh ruh ini diletakkan di mana? Apakah tetap dimuliakan? Ditaruh di bawah tanah. Sebagian ada yang membakarnya, sebagian ada yang melemparnya di laut. Ini kehidupan kedua Adam. Kematian keduanya ketika Allah mencabut kembali nyawanya. Kehidupan kedua kalinya ketika Allah bangkitkan Adam dari kuburannya. Sebelum Allah membentuk jasad Adam dari tanah, disebut apa dia? Siapa yang tahu jawabannya? Tadi kita katakan kematian pertama Adam adalah ketika Allah membentuknya dari tanah. Sebelum ditiupkan ruh, itu adalah kematian pertama. Sebelum Allah bentuk Adam dari tanah, apa namanya Adam? Mohon maaf, pertanyaannya bisa dipaham. Apa namanya dan di mana dia? Tidak di kehidupan dan juga tidak di kematian dan tidak ada namanya. Hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah telah datang kepada manusia satu zaman yang mana dia ketika itu belum menjadi sesuatu yang bisa disebut? Jangankan wujudnya, sebutannya tidak ada. Itu sebelum kematian pertama. Kita diciptakan dari apa? Kalau tadi kita mengisahkan tentang Adam yang terbuat dari tanah, kita dari apa? Dari air mani. Yang diciptakan dari tanah hanya Adam. Adapun setelah Adam dan Hawa, maka diciptakan dari air mani. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin. Kami ciptakan manusia dari nutfah, air mani. Sebelum kita berupa air mani dalam perut ibu kita, di mana kita? Dan disebut apa kita? Kematian pertama kita itu ketika kita berupa air mani dalam perut ibu kita. Kemudian setelah 40 hari berupa segumpal darah. Kemudian setelah itu berupa segumpal daging. Seperti ini kan hadisnya. Inna ahadakum la yujma khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. 4 bulan dalam perut ibu kita berupa mani, kemudian berupa segumpal darah, kemudian berupa segumpal daging sebelum ditiupkan ruh. Inilah kematian pertama. Tsumma yursal ilaihi malak. Kemudian Allah mengutus malaikat dan meniupkan ruh pada janin ini. Itulah kehidupan pertama kita. Setelah Allah mencabut, setelah kita lahir ke dunia dan Allah mencabut nyawa kita, kematian kedua. Kemudian Allah bangkitkan kelak di hari kiamat, kehidupan kedua. Sebelum kita menjadi mani, di mana kita? Dan apa sebutan kita? Tidak di mana-mana dan tidak ada sebutannya, namanya belum ada. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura, belum berupa apa-apa dan belum ada sebutannya. Lalu apa yang kita banggakan? Tadinya tidak ada. Dalam kematian tidak ada, apalagi dalam kehidupan. Kemudian Allah adakan dari satu tetes air yang hina, air mani. Lantas apa yang kita banggakan? Mau membanggakan kekuasaan, bandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Khalaqas samawati wa khalaqas sab'a samawatin tibaqa. Menciptakan 7 langit bertiga-tiga. Kekuasaan kita, kekuasaan seorang suami hanya sebatas di rumahnya.
terhadap beberapa orang istri dan anak-anaknya. Ketika keluar rumah, apakah dia tetap berkuasa? Mana kekuasaannya? Tapi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Maha suci Allah yang di tangannya malakut. Apa makna malakut? Subhanallah. Dalam ayat ini biyadihil mulku. Dalam surat Tabarak, di tangannya kerajaan. Al-mulk mufrad. Dalam surat Yasin, akhir surat Yasin, biyadihi malakutu kulli syai'. Semua kerajaan, kekuasaan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibanggakan oleh seorang manusia yang berasal dari satu tetes air yang hina? Membanggakan kekayaan. Seperti apa kekayaan kita dibandingkan Allah? Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kekayaan Allah, semua yang ada di langit kepunyaan Allah, dan semua yang ada di bumi kepunyaan Allah. Dan apa yang ada di antara langit dan bumi kepunyaan Allah. Di mana kekayaan kita? Yaqulu ibnu Adam mali mali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak Adam berkata, hartaku, hartaku. Ya bani Adam, hal laka min mal illa ma akalta fa afnait. Wahai anak Adam, apakah kau punya harta kecuali apa yang kau makan, kemudian lenyap itu, hilang apa yang kau makan. Au labista fa ablait, atau apa yang kau pakai kemudian itu menjadi usang. Au tasaddaqta fa amdait, atau apa yang kau sedekahkan dan itu yang menjadi kekal. Jadi harta sejati kita, kekayaan sejati kita, itu yang kita sedekahkan. Orang yang banyak harta tapi tidak sedekah, miskin. Karena Nabi mengatakan, au ma tasaddaqta fa abqait, yang kau sedekahkan itu yang kekal. Orang miskin sering bersedekah, dia kaya, hakikatnya dia kaya. Harta sejati kita yang kita sedekahkan, yang kita makan ini akan hilang. Yang kita kumpulkan belum tentu kita menikmatinya. Ketika kita meninggal, mana harta yang kita kumpulkan bersusah payah sepanjang hidup kita menjadi hak ahli waris kita, tidak dibawa itu ke kuburan. Yang mengikuti seorang hamba ketika meninggal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3: hartanya, keluarganya, dan amalannya. 3 hal ini yang paling pertama meninggalkan dia adalah hartanya. Ketika ruh sudah dicabut, hartanya sudah pindah ke pemilikan, jadi hak ahli warisnya. Kemudian keluarganya ikut ke pemakaman. Setelah itu pulang, gak mungkin ikut masuk. Pulang setelah itu, hanya tinggal amalannya, hanya tinggal sedekahnya yang dahulu dia berikan. Nabi SAW pernah berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, bagi kambing ini kepada fakir miskin. Kemudian Aisyah membagikan semua kambing itu, yang disisakan hanya pahanya, karena paha merupakan bagian kesukaan Nabi dari kambing. Nabi paling suka dengan pahanya. Kemudian Nabi bertanya, ya Aisyah, apa yang kau perbuat dengan kambing tadi? Di mana kambing tadi? Kata Aisyah, dhahaba kulluha illa katifaha. Ya Rasulullah, semuanya hilang kecuali pahanya. Kata Nabi SAW, bal
baqiya kullaha illa katifaha. Yang benar adalah semuanya tersisa kecuali pahanya. Karena ada perbedaan sudut pandang antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru yang tersisa adalah pahanya. Kalau kita yang hilang adalah pahanya, yang tersisa adalah semuanya karena telah disedekahkan. Dia akan kekal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Kekayaan yang kita banggakan hilang. Mau membanggakan ketampanan, kecantikan, berapa lama bertahan? Yakin 50 tahun lagi tetap tampan? Yakin 50 tahun lagi tetap cantik? Tidak ada yang dibanggakan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang masih ingat mana ahsanu amala? Akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling ikhlas untuk Allah dan yang paling benar sesuai dengan contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa di sini disebutkan amala? Apakah qaula, perkataan tidak menjadi penilaian Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak dinilai. Kenapa yang disebut di sini adalah amalan? Apakah perkataan kita tidak dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Forma bisa dipahami Pak ya? Kenapa yang disebutkan adalah amalan? Kata para ulama, amalan, lafaz amal apabila disebutkan secara mutlak maka mencakup 3 hal. Yang pertama adalah amalul qalbi, amalan hati, seperti iman, i'tiqad, keyakinan, tawakal, cinta, takut, itu adalah amalan hati. Yang kedua amalan lisan, amal lisan seperti zikir, perkataan kita. Yang ketiga adalah amalul jawari, amalan anggota badan kita. Jadi lafaz amal ini lebih umum, mencakup lisan juga, mencakup perkataan juga. Wa huwal azizul ghafur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu kekuasaan Dia yang lain. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, yang menciptakan 7 langit yang bertingkat-tingkat. Di sini ulama khilaf, berbeda pendapat. Apakah 7 langit yang bertingkat ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini 7 langit yang berdempetan? Ya. Di antara langit-langit ini, seperti bumi, antara bumi dengan langit ada ruang. Di sini ada khilaf kalangan ulama. Sebagian mengatakan langit-langit ini berdempetan, tidak ada ruang antara langit-langit ini. Setelah langit pertama, atasnya langsung langit kedua. Tidak ada ruang antara langit pertama dengan langit kedua, dan tidak ada ruang antara langit kedua dengan langit ketiga. Pendapat yang lain mengatakan tidak berdempetan, tapi ada ruang, ada jedanya. Ya, dan ini pendapat yang insya Allah lebih tepat. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Engkau tidak akan pernah melihat ciptaan Ar-Rahman, ciptaan Allah yang tidak seimbang. Sebagian mengatakan maknanya kalian tidak akan pernah melihat pada semua ciptaan Allah ketidakseimbangan. Artinya semua ciptaan Allah itu seimbang. Bagaimana Allah menciptakan matahari, kemudian matahari ini setiap harinya muncul dari arah timur, kemudian tenggelam di arah barat, dan ini terus setiap hari dengan penuh keseimbangan.
Tidak pernah terlambat matahari ini muncul. Semenjak Allah menciptakannya sampai akhir zaman tidak pernah terlambat muncul dari arah timur, dan tidak pernah salah muncul dari arah barat. Kalau sampai muncul dari arah barat, sudah tidak diterima amalan. Seimbang, alurnya seimbang. Pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman tumbuh dengan seimbang di atas bumi. Dan penciptaan kita penuh dengan keseimbangan. Tidak usah memikirkan makhluk yang lain. Coba kita lihat terhadap penciptaan kita, bagaimana Allah menciptakan kita. Wa fi anfusikum afala tadhakkarun. Terhadap penciptaan diri kalian, tidakkah kalian memikirkan bagaimana Allah menciptakan kita ini dengan penuh keseimbangan? Bagaimana otak manusia itu bisa bekerja, bisa berpikir. Ada miliaran sel yang saling bekerja. Kalau sampai sebagian rusak, tidak bisa bekerja otak kita dengan benar. Semuanya seimbang. Bagaimana kita bisa bernafas? Banyak organ tubuh yang mendukung kita untuk bernafas. Semuanya saling mendukung. Kalau salah satu di antara organ tubuh ini rusak, kita tidak akan bisa bernafas dengan baik, atau nafasnya terhenti. Diciptakan dengan penuh keseimbangan. Jari kita ini, kenapa ibu jari ini pendek, tapi ukurannya gemuk, besar? Inilah keseimbangan terhadap ibu jari. Tentang jari jemari kita, keseimbangannya seperti ini. Allah menciptakan ibu jari ini dengan ukuran yang lebih pendek daripada jari yang lain. Coba kalau seandainya semuanya sama jarinya, panjangnya, sulit megang benda, sulit. Atau gemuknya, besarnya seperti ibu jari semua, gak ada yang bisa ngupil, gak masuk ibu jari. Ini seimbang luar biasa. Maka fi khalqir rahmani min tafawut, selamanya kalian tidak akan pernah melihat pada semua ciptaan Allah tidak adanya keseimbangan. Semuanya seimbang. Sebagian mentafsirkan khalqir rahman di sini hanya langit. Kalian tidak akan pernah melihat penciptaan langit tidak ada seimbang. Khusus langit, karena Allah sebelumnya mengatakan tentang penciptaan langit, alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa, yang menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, sehingga khalqur rahman pada kalimat setelahnya ditafsirkan hanya langit. Penciptaan langit sangat amat penuh keseimbangan dan keajaiban. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita secara khusus untuk berpikir, merenung tentang penciptaan langit. Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat wa ila as-samai kaifa rufi'at. Tidakkah kalian melihat pada langit, bagaimana langit itu ditinggikan? Karena penciptaan langit penuh dengan keseimbangan dan penuh dengan keajaiban. Di antara keajaibannya adalah Allah menciptakan langit tanpa tiang. Setiap atap pasti butuh tiang untuk menjaga atap tersebut supaya tidak roboh. Tapi langit tidak. Allah ciptakan tanpa tiang. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Dialah yang menciptakan langit tanpa adanya tiang yang menyangga sebagaimana yang kalian lihat. Insinyur mana yang mampu membuat atap tanpa tiang? Arsitek mana yang mampu membuat atap tanpa tiang? Gedung canggih mana
yang tidak ada tiangnya. Tapi langit Allah Subhanahu wa taala ciptakan tanpa tiang. 7 langit tanpa tiang. Yang kedua di antara keajaiban ciptaan penciptaan langit, dari sisi ukurannya sangat besar. Ukuran langit sangat besar. Pernahkah kita melihat ujung langit? Siapa yang pernah melihat ujung langit? Sangat besar. Dan ajaibnya, langit yang besar ini tidak bisa dijangkau oleh mata kita. Mata kita tidak bisa menjangkau langit, tidak bisa melihat langit secara hakikatnya. Hakikatnya langit itu seperti apa? Kita tidak pernah bisa melihatnya dengan mata kita atau dengan bantuan alat yang lain. Makanya Allah berfirman di sini, "Tsumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir." Dan mata kalian itu amat sangat payah untuk melihat langit. Siang hari ketika kita melihat biru di atas kita, apakah itu langit? Warna biru di atas kita, apakah itu langit? Kata ahli ilmu di zaman sekarang, itu bukan langit. Langit bisa terlihat di malam hari, di siang hari langit tidak terlihat. Yang biru di atas kita, warna biru di atas kita itu bukan langit. Bisa terlihatnya langit di malam hari, itu pun kita tidak tahu hakikat sebenarnya seperti apa langit itu. Ajaib, sangat besar, namun mata kita tidak bisa menjangkau. Dan di antara keajaiban langit yang lain adalah Allah menciptakan langit dengan sangat kokoh. Wa banayna fawqakum sab'an shidada. Dan aku bangun, dan kami bangun di atas kalian 7 langit yang kokoh. Allah mensifati langit dengan kokoh. Bagaimana tidak kokoh? Tidak ada satu jarak, tidak ada jarak 4 jari di atas langit, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada jarak 4 jari di atas langit, melainkan di situ ada malaikat yang meletakkan dahinya sujud kepada Allah. Jarak 4 jari di atas langit. Jadi langit sangat sesak dengan malaikat, yang mana malaikat ukurannya sangat besar. Itu pun langit tidak roboh, langit tetap kokoh. Aqatis sama wa huqqalaha anta itta. Langit telah berbunyi, dan sungguh layak bagi langit untuk berbunyi. Ma min mawdi arba'i asabi illa wa fihi malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillah. Tidak ada jarak 4 jari di langit, melainkan di situ ada malaikat meletakkan dahinya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat kokoh. Dan ajaibnya lagi, tidak ada keretakan sedikit pun. Tidak pecah, jangankan roboh, pecah saja tidak ada. Retak saja tidak ada. Makanya Allah di sini berfirman, "Farji'il basara hal tara min futur." Lihat kembali ke langit. Apakah engkau mendapatkan adanya keretakan di atas langit? Tidak retak sama sekali. Dihuni oleh sekian banyak malaikat makhluk yang besar-besar, sedikit pun langit tidak retak. Sampai Allah memerintahkan kepada langit untuk pecah. Dan ini dari awal langit diciptakan sampai sekarang tidak retak sama sekali. Sampai Allah memerintahkan sendiri kepada langit untuk retak. Idza sama'un syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Apabila langit retak dan terbelah,
dan langit mendengar perintah Rabb-nya, karena Allah yang memerintahkan. Dan sungguh layak bagi langit untuk mendengar perintah Allah. Sudah ada tak? 3 menit ya. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Masih ingat apa tadi tafsir khalqir rahman? Ada 2 pendapat. Pendapat pertama apa? Semua penciptaan Allah. Pendapat yang kedua, khusus langit. Sekarang pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala memakai lafaz Ar-Rahman? Ma tara fi khalqir rahman min tafawut. Engkau tidak akan pernah mendapati pada ciptaan Ar-Rahman adanya ketidakseimbangan. Kenapa memakai lafaz ini? Kenapa tidak memakai lafaz fi khalqillah? Kenapa tidak memakai lafaz Allah? Kenapa tidak memakai lafaz Ar-Rabb? Kenapa tidak memakai lafaz Al-Jabbar dan nama-nama Allah yang lain? Sekian banyak nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa lafaz Ar-Rahman yang Allah pilih di sini? Fi khalqir Rahman. Untuk menunjukkan kepada kita, dan ini sebagai isyarat kepada kita, bahwasanya Allah menciptakan makhluk ini, Allah menciptakan langit-langit ini karena rahmatnya. Apa makna Ar-Rahman? Dan apa sifat yang terkandung pada lafaz Ar-Rahman? Apa makna Ar-Rahman? Yang maha luas rahmatnya dan maha merahmati hamba-hambanya. Ini maknanya. Jadi di sini isyarat bahwasanya Allah menciptakan langit dan Allah menciptakan segala hal. Allah menciptakan makhluk-makhluknya karena rahmatnya. Ini seperti dalam surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Sebelum Allah mengatakan khalaqal insan, nama mana yang Allah pakai sebagai pembuka? Ar-Rahman. Kenapa Allah tidak mengatakan Allah khalaqal Qur'an khalaqal insan? Kenapa tidak mengatakan Rabbus samawat 'allamal Qur'an khalaqal insan? Tapi Allah mengatakan Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an itu diturunkan. Kalau seandainya bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa mendapatkan petunjuk. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala manusia itu diciptakan. Langit ditinggikan. Pohon-pohon tumbuh. Dan air begitu banyaknya. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya tidak ada rahmat Allah, tidak akan ada yang hidup. Tidak akan ada ikan yang hidup di laut. Semut yang ada di dalam tanah tidak akan bisa hidup. Dan manusia tidak akan bisa hidup kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lantas dengan nikmat Rabbmu yang mana yang kau dustakan? Kita diciptakan dengan penuh keseimbangan. Namun sebagian manusia tidak bersyukur kepada Allah. Sudah diberi hidung, masih kurang panjang. Operasi. Sudah diberi kulit yang halus, masih kurang putih. Sudah diciptakan dengan begitu manisnya, masih kurang putih, masih kurang jernih, masih kurang apa bahasa sekarang? Glowing. Wa qalilun min ibadiyya syakur. Sedikit sekali dari hamba-Mu yang bersyukur. Padahal semuanya diciptakan dengan penuh keseimbangan. Sudah ada? Baik, kita ada dulu.
Qala ta'ala farji'il basara hal tara min futur. Arahkan kembali pandanganmu ke langit. Hal tara min futur. Apakah kau melihat keretakan pada langit, cacat pada langit? Tidak akan pernah didapati keretakan pada langit. Ini di dunia. Di kehidupan dunia tidak akan pernah didapati langit itu akan retak. Tapi di hari kiamat berbeda keadaannya. Allah membuat langit yang kokoh ini retak. Awal kali kehancuran langit adalah dengan berubah warnanya, merah seperti mawar. Fa'idha syaqqatis sama'u fakanat wardatan kaddihan. Ketika langit terbelah, yang tadinya langit memerah seperti bunga mawar. Ini awal kehancuran langit pada hari kiamat. Kemudian setelahnya langit akan retak. Idza sama'un fatarat. Jika langit retak, infator, lihat kalimatnya infatara. Di sini futur sama maknanya. Di dunia tidak ada futur pada langit. Tapi hari kiamat kata Allah infatarat. Langit ini akan retak. Kemudian semakin luas retakannya dan pecah, semakin jauh pecahannya. Idza sama'un syaqqat. Terbelah. Apabila langit terbelah, kemudian Allah gulung langit. Idza sama'un kushitat. Jika langit digulung. Wa ma qadarullaha haqqa qadarihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Padahal kelak di hari kiamat Allah genggam bumi dan Allah lipat gulung langit, semua langit. Wasamawatu matwiyatun biyaminih. Semua langit Allah gulung dengan tangan kanannya. Langit pertama Allah gulung, langit kedua Allah gulung, langit ketiga Allah gulung, sampai langit ketujuh. Kemudian Allah menggantinya dengan langit dan bumi yang baru. Yauma nubaddilu samaa, yauma nubaddilu al-ardha ghairal ardi was samawat. Pada hari aku ganti bumi ini dengan bumi yang lain. Dan aku ganti dan kami ganti langit ini dengan langit yang lain. Diganti semuanya. Langit diganti dengan yang baru. Bumi yang sekarang sering dimaksiati oleh manusia diganti dengan bumi yang baru yang belum pernah dimaksiati, dan disitulah manusia dikumpulkan di atas bumi yang baru, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karratayn yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Kemudian ulangi lagi, arahkan lagi pandanganmu. Karrotain, di sini ulama khilaf apa makna karrotain. Sebagian mengatakan 2 kali. Nah, karrotain di sini musanna, karrotun mufrad, karrotain musanna 2 kali, karrot jamak. Jadi sebagian mengatakan 2 kali. Ulangi 2 kali. Pandanganmu arahkan kembali untuk kedua kalinya ke langit. Sebagian mengatakan karrotain ini maknanya berkali-kali, bukan 2 kali. Ulangi lagi, terus.
Yanqalibu ilaikal basar khasi'an wa huwa hasir. Pandanganmu akan kembali dalam keadaan tidak mendapatkan cacat pada langit. Kalian tidak akan pernah mendapatkan cacat. Berapapun kalian memandang kepada langit, kalian tidak akan pernah mendapatkan cacat pada langit. Wa huwa hasir, dan pandanganmu itu sangat payah. Tidak akan bisa menjangkau langit, tidak akan bisa melihat langit secara hakikatnya. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lis-syayatin. Kemudian Allah menyebutkan kekuasaannya yang lain. Sungguh kami benar-benar telah menghiasi langit dunia dengan masabih. Masabih di sini ditafsirkan dengan bintang-bintang. Kami hiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Dan Allah sebutkan ini dalam banyak ayat. Ya. Di antaranya surat As-Saffat. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatil kawakib. Kami hiasi langit dunia dengan perhiasan bintang. Ya, jadi di antara fungsi bintang sebagai perhiasan langit, di antara fungsi faedah bintang, diciptakannya bintang adalah untuk menghiasi langit. Tanpa adanya bintang, langit kurang indah. Ya, dahulu ada yang merayu, ketika merayu lawan jenisnya, ya, jerawatmu itu seperti bintang yang ada di langit. Langit tanpa bintang tidak indah, sebagaimana engkau tanpa jerawat tidak indah. Disamakan dengan bintang. Jadi di antara fungsi langit, fungsi bintang adalah untuk memperindah langit. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lis-syayatin. Fungsi yang kedua. Fungsi langit yang kedua adalah ja'alnaha rujuman lis-syayatin. Kami jadikan bintang-bintang itu untuk merajam, untuk melempari syaitan. Karena para syaitan itu mencuri kabar dari langit. Dan dukun di dunia minta pertolongan kepada syaitan. Para tukang ramal itu minta tolong kepada syaitan. Syaitan curi berita, dia mencuri berita di langit dan dilempari oleh bintang-bintang. Dalam surat Al-Jin Allah firman, ini jin sendiri yang menceritakan, wa inna naq'udu minha maq'ida lis-sam. Dahulu kami itu punya, ya, pangkalan di langit. Naq'udu, kami duduk di situ. Maq'ida lis-sam, untuk mencuri berita di langit dari para malaikat. Wa man yastami'ul ana yajid lahu shihaban rasada. Adapun sekarang, setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, langit dijaga ketat. Siapa yang mencuri sekarang, dia akan mendapati panah yang akan mengejarnya. Adapun dahulu, syaitan bisa mendengar. Penjagaannya tidak seketat setelah Nabi diutus. Makanya para dukun dahulu itu lumayan banyak benar ketika menyampaikan ramalan. Lumayan banyak, lumayan ya. Kenapa? Karena penjagaan langit tidak seketat ketika Nabi diutus. Fir'aun ketika bermimpi, dia tanyanya ke dukun, ya kan? Saya melihat, ya, Bani Israel membakar istana saya. Apa maknanya? Dia kumpulkan para dukun, tukang ramal. Kata para dukun itu akan ada bayi yang keluar lahir dari kalangan Bani Israel dan akan menghancurkan istana. Benar apa tidak? Benar. Namun sekarang, dukun sekarang jauh lebih banyak salahnya daripada benarnya. Karena yang dimintai bantuan tidak bisa menembus langit.
rujuman lisyayatin, faja'alnaha rujuman lisyayatin. Dikejar oleh bintang, bukan bintang ya, tapi bintang ini mengeluarkan api yang mengejar syaitan. Ya. Yang dijadikan untuk melempar bukan bintangnya, tapi bintang ini mengeluarkan api yang mengejar syaitan tersebut. Sebagaimana yang disebutkan Allah dalam surat As-Saffat, ya illa man khatifas sam'a fa'atba'ahu shihabun thaqib. Kecuali orang yang mencuri berita, maka dia akan diikuti oleh api yang akan menyambarnya. Baik. Kemudian di antara faedah bintang yang lain Allah sebutkan dalam surat yang lain, surat An-Nahl, wa alamat wa bin najmi hum yahtadun, sebagai petunjuk, sebagai alat untuk mencari petunjuk arah mata angin. Ya, di antara fungsi bintang adalah untuk mengetahui arah mata angin. Dahulu orang ketika safar di laut maupun di darat, untuk mengetahui mana barat, timur dengan melihat bintang. Makanya Allah berfirman, wa alamat wa bin najmi hum yahtadun, dan sebagai petunjuk yang dengannya mereka bisa mendapatkan petunjuk. Ini 3 faedah tentang bintang yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, sebagaimana yang dikatakan Qatadah, salah satu ulama tafsir, yang mengatakan khalaqallahu linujum thalatha, khalaqallahu nujum li thalath. Allah menciptakan bintang, fungsinya 3. Yang pertama adalah ya sebagai zinatul lisama, penghias langit, perhiasan langit. Yang kedua adalah rujuman lisyayatin, untuk merajam syaitan. Yang ketiga adalah alamat yuhtada biha, sebagai petunjuk untuk menentukan arah. Ya. Barang siapa yang mengalihkan fungsi bintang ini untuk sesuatu yang lain, maka dia telah tersesat. Misalkan menjadikan bintang sebagai ramalan bintang. Allah tidak menciptakan bintang untuk ramalan. Ya. Dan ini tidak boleh. Meramal dengan bintang atau dengan yang lain tidak boleh. Karena yang mengetahui hari esok adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu apa yang terjadi kepada beliau besok. Kalau seandainya Nabi tahu apa yang terjadi esok hari, tidak mungkin beliau terluka parah pada perang Uhud. Pada perang Uhud sangat parah beliau terluka, giginya ada yang tanggal. Ini menunjukkan beliau tidak mengetahui apa yang terjadi besok. Lalu bagaimana dengan orang yang selain beliau meramalkan apa yang akan terjadi keesokan harinya? Nah, Allah menciptakan, perkataan Qatadah tadi, Allah menciptakan bintang untuk 3 hal ini. Bukan berarti maknanya faedah bintang hanya ada 3. Bukan berarti maknanya ini. Bisa jadi ada faedah yang lain, namun Allah tidak menyebutkan dalam Al-Quran. Namun yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, faedah diciptakannya bintang 3 tadi, sebagaimana yang disebutkan oleh Qatadah. Bukan berarti maknanya hanya 3 faedahnya. Bisa jadi banyak faedahnya, namun tidak disebutkan. Mohon maaf, bisa dipahami Pak ya? Wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir, dan kami siapkan bagi mereka. Mereka kembali kepada siapa? Siapa yang bisa jawab di sini? Wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir, dan kami siapkan bagi mereka itu azab sa'ir, azab neraka sa'ir. Kembali kepada siapa mereka ini? Syayatin, kembali kepada syayatin.
Allah siapkan bagi para syaitan tadi yang dirajam oleh bintang-bintang itu kelak pada hari kiamat azab neraka sa'ir. Ini bagi syaitan. Setelahnya Allah akan berbicara tentang azab bagi para pengikut syaitan. Subhanallah, indahnya Al-Quran. Setelah Allah mengatakan bagi syaitan azab sa'ir, setelahnya Allah akan mengatakan, akan menceritakan bagaimana dengan pengikutnya. Walilladzina kafaru bi rabbihim azab jahannam. Pengikut syaitan, orang-orang kafir terhadap Rabbnya, azab jahannam. Dan insya Allah ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.